Mungkin beberapa ada yang tahu kalau gua itu seorang overclocker handal, yoi, dengan minim prestasi tapi. Suka dengan PC desktop, tapi selama ini gua hanya fokus di performa aja tanpa harus memikirkan airflow dan RGB karena gua benci RGB walaupun gua pakai juga. Ya karena sejatinya overclocker kayak gua atau si Ajon atau Alpha Jonathan gitu, ya pastinya mereka tuh kebanyakan pakai open case atau bench stable. Cuman gua tuh challenge diri gua sendiri, coba rakit PC dengan performa yang paling maksimal tapi dengan case yang sekecil mungkin kayak yang di depan gua sekarang. Nah, isu yang akan gua dapatkan di sini tentunya performa tuh bisa nggak maksimal dan itu gua kayaknya agak benci gitu. Dan airflow-nya juga buruk dan suhu yang panas. Hal itu akan gua dapatkan karena CPU yang gua pakai di sini rada gila, yaitu Core i9 13900K dan GPU-nya RTX 3090. Fun fact, ini adalah mini PC pertama gua yang gua rakit dan gua punya. Dan bener aja yang dikatakan PC entusias, kalau ngerakit mini PC harus punya kesabaran tingkat dewa. Tapi hampir 1 bulan browsing case, mobo cooler, dan jeroan lainnya jadilah seperti ini. Jadi sesuai tema kita hari ini, kecil harus kenceng, dan gue mencoba memasukkan segala komponen yang tingkatnya mentok. Jadi walaupun kecil, PC ini tetap powerful dengan segala komponen yang nyaris mentok kanan. Mini PC gue kali ini akan dibalut dengan casing terbaru dari Fractal Design, yaitu Terajet, dimana ini udah berseliweran banyak banget di YouTube dan emang keren parah casingnya. Ini casing jadi primadona di dunia mini PC karena bentuknya itu unik dan build quality-nya kelas atas, compatibility-nya juga maksimal, banyak banget yang bisa super kesini dan tampilannya benar-benar memikat mata. Apalagi kalau warnanya hijau kayak gini dan dipadukan dengan aksen kayu yang ada di bawah case-nya. Keren mampus, dan minimalisnya ini dapat banget jadi perfecto numero uno. Yoi. Yang pertama adalah prosesor dulu yang kita bahas. Gue gunakan di sini prosesornya Intel Core i9 Gen 13 terkencang, yaitu Core i9 13900K dengan tenaga 24 core 32 thread yang punya maksimal boost clock-nya ini sampai 5,8 GHz. Dengan CPU cooler Thermalright AXP 120X67 White ARGB. Kekurangan di casing mini pastinya clearance-nya. Gak semua CPU cooler masuk ke sini dengan gampang. Jadi setelah bertanya ke semua PC builder yang ada di Indonesia, keluarlah saran dari Pak Indra, yaitu dari ARX. Ya, Thermalright ini jadinya kita putuskan. Terus selanjutnya untuk motherboard, gue percayakan kepada MSI MPG Z790i Edge Wi-Fi. Ini adalah motherboard mini ITX yang paling powerful dan kayak fitur yang bisa gue temuin sekarang. Dari desainnya itu cakep, PCB-nya hitam, heatsinknya putih, jadi punya kesan monokrom. Punya VRM yang pastinya bisa handle Core i9 yang kita pasang di sini, dan punya 2 display output dan juga HDMI 2.1 dan DisplayPort 1.4. Jadi mau dipakai tanpa GPU masih asik dan bisa multi monitor. Wi-Fi-nya juga menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Yang paling asik adalah motherboard ini sudah punya 3 slot M.2 NVMe SSD dengan konfigurasi 2 kali NVMe Gen 4 4-time dan 1 Gen 3 4-time. Biasanya yang lain tuh cuman kasih 2 slot M.2 aja, ada yang Gen 3, ada yang Gen 4. Tapi di sini kita tuh mendapat 3 slot M.2 SSD NVMe, jadi lebih luas lah untuk ekspansi storage-nya. Alasan lain gunain Mobo ini juga ya dari sisi fiturnya. Jadi setelah kita tes, Mobo ini bisa kita fine tuning dari sisi power limit, thermal limit untuk membatasi suhu dan power yang berlebih. Jadi kita coba dengan PL2-nya kita limit di 200 watt dan suhunya itu di 98 derajat Celcius. Jika CPU ini menyentuh suhu atau power draw lebih dari yang kita set, dia akan menurunkan performanya. Nah, hal ini kita sangat butuhkan di mini PC seperti ini. Dan asiknya lagi untuk memorinya juga, tuning memori di sini tuh udah enak banget, makanya kita bisa menggunakan memori 7600 dan Mobo ini juga sudah menggunakan 12 layer. Jadi untuk tuning memori atau untuk signal tracingnya di Mobo ini tentunya sangat baik, dan kita nantinya akan mencoba ke di atas 8000 mAh lah, tapi kayaknya ini di konten selanjutnya. Tapi kita lanjut ke storage dulu nih. Kita pakai 2 keping NVMe SSD Gen 4 2TB dari tim, yaitu T-Force A440. SSD ini juga sudah menyertakan heatsink yang cukup beefy. Jadi kalau motherboard kalian belum menyediakan heatsink, bisa pakai ini
ini juga. Tapi karena di motherboard MSI ini sudah disediakan heatsinknya langsung, jadi kami nggak pakai tentunya. Untuk speednya juga udah kencang parah, yaitu hampir 7000 Mbps. Alasan lain kita menggunakan SSD ini sebenarnya itu tujuan utama kita ya tadi kenceng. Jadi kita build mini PC ini harus yang kenceng semua dari sisi partnya. Untuk memorinya ini yang cukup mengerikan juga, dan emang disandingkan dengan Mobonya biar mantep gitu. Kami pakai Viper Gaming Extreme 5 dengan kapasitas 48 GB atau 24 GB kali 2. Kecepatannya juga nggak nanggung-nanggung, kita pakai 7600 MHz. Memang di beberapa game bisa push FPS jauh lebih tinggi dengan clock memori yang lebih tinggi, tapi dengan memori seperti ini akan berimpact juga pada pemrosesan data pada CPU dan GPU yang akan membuat sistem bekerja lebih cepat lagi dan lebih efektif lagi. Untuk GPU ini yang agak tricky sebenarnya. Gue pengennya sekenceng-kencengnya, tapi ternyata gak semua GPU kelas dewa bisa masuk ke casing ini dengan mudah. Sampai akhirnya pilihan gue jatuh kepada MSI RTX 3090 Gaming X Trio yang punya VRAM 24 GB. Ini sih gak perlu ditanya lagi kalau untuk soal gaming doang, mau game apapun bisa dilibas sampai 4K. Jadi harusnya tuh kita mau main game di mini PC ini, mau game 4K juga, dan kalian punya layar 120 Hz pastinya sudah cukup nyaman. Nah, untuk PSU kita pakai yang mungkin masih jarang terdengar, karena PSU ini masih termasuk pemain baru lah di Indonesia, tapi punya kualitas, garansi, dan performa yang di atas rata-rata juga. PSU yang kami pakai adalah Montek Century Mini dengan kapasitas 750 watt 80 plus gold. Sudah lebih dari cukup untuk mentenagai seluruh kegiatan di PC ini. Jadi berikut spesifikasi lengkap mini PC yang gua rakit. Untuk perakitan, tantangan terbesar dari merakit mini PC seperti ini adalah compatibility-nya yang sebenarnya itu banyak, tapi pilihannya itu nggak terlalu banyak-banyak banget kayak pakai casing regular seperti biasanya. Dan kita tuh memerlukan kesabaran tingkat yang mentok atas, karena ya seribet itu. Contohnya ini kabel bagian atas, mentok banget sampai menutup cover atasnya aja susah. Terus bagian kabel ini juga harus kasih kreativitas tingkat tinggi untuk merapikannya. Dan pemilihan cooler juga, karena kalau salah pilih kalian nggak akan bisa menutup casing, atau mau diretur juga kan nggak mungkin karena biasanya tokonya menolak karena bukan barang yang defect, tapi karena kalian aja salah pilih. Dan PR lainnya sebenarnya cari cooler yang bisa handle 13900K juga, ini sih emang PR banget ya, tapi jadi-jadinya seperti ini. Untuk pemilihan VGA sendiri, yang awalnya kita mau gunain RTX 4080 yang di studio malah nggak muat juga. Bayangin kalau kalian pilih sembarang terus nggak bisa dirakit, makan kos dan waktu banget, karena kalian harus menjual dulu kan VGA-nya, kecuali duit kalian unlimited ya, itu suka-suka kalian. Itu aja sih tingkat kesulitannya. Kalau untuk PSU SFX gampang dicari, kalau misalnya kabelnya kebanyakan kalian bisa carilah mod-mod kabel, udah banyak banget yang jualan di e-commerce. Selanjutnya ini yang kalian tunggu-tunggu, PC-nya kecil, komponennya udah mentok sana sini. Beneran kenceng nggak permasalahannya? Ya kalau nggak kenceng sebenarnya gue langsung post aja ini di marketplace tentunya, karena projectnya gagal. Untungnya ini berhasil, makanya jadilah konten seperti ini. Pengujian kali ini menggunakan settingan default dengan XMP dinyalakan. Oke, pengujian pertama di sektor prosesor. Kami menggunakan aplikasi Cinebench R23, mendapatkan single core 2117 poin dan multicore-nya ini 33.621 poin. Ya memang kecepatan multicore-nya sekitar 12% lebih lambat daripada rata-rata Intel Core i9 13900K. Dikarenakan memang haus akan listrik dan panas, jadi performanya nggak bisa ngeluarin maksimal dengan konfigurasi seperti ini, dengan cooler seperti ini, walaupun di settingan default dan XMP aja. Untuk stabilitas performanya terlihat saat 10 kali run ada penurunan sebesar 7,5%-an. Lumayan tinggi, tapi untuk mini PC masih acceptable banget dan nggak malu-maluin. Selanjutnya rendering BMW di Blender. Prosesor ini mampu menyelesaikan dalam waktu 1 menit 15 detik aja. Yang terakhir dalam pengujian V-Ray, prosesor ini mendapatkan skor 22.941 poin. Hasilnya masih terbilang memuaskan, tapi yang bikin was-was adalah suhunya. Karena sepanjang pengujian yang bertubi-tubi ini, suhu prosesornya mencapai 102 derajat Celcius dengan suhu rata-rata di 95 derajat. Padahal suhu ruangan aja sudah cukup dingin, yaitu 25 derajat. Ya sebenarnya sih wajar aja, karena spesifikasinya juga atau prosesor ini udah mentok langit ke-7 disandingkan dengan cooler low profile di casing imut. Nah di sini letak fungsi pemilihan Mobo yang baik sebenarnya. Tuning dikit bisa dapat suhu lebih rendah. Beralih ke GPU yang nggak kalah kenceng. Di sektor renderingnya RTX 3090 ini masih bisa menunjukkan
menunjukkan tarinya. Di rendering BMW dengan memanfaatkan teknologi optics, GPU ini mampu menyelesaikan render dalam waktu 7 detik saja. Keren kan? Hampir instan. Rendering V-Ray dengan CUDA mendapatkan 2121 poin dan dengan RTX mendapatkan angka 2938 poin. Untuk ujian 3D Mark-nya sangat memuaskan juga, walaupun bukan yang terbaik tapi masih wajar. Untuk gaming ya nggak perlu diragukan lagi sebenarnya, karena ketika kami bermain game di resolusi 1440p dan mendapatkan FPS 200 sampai 500 FPS rata-ratanya. Sementara di gaming AAA jelas rata kanan dan lancar jaya. Contohnya di game Shadow of Tomb Raider setting highest dengan ray tracing mendapatkan average 158 FPS, Far Cry 6 setting ultra mendapatkan 124 FPS, dan Cyberpunk 2077 dengan setting ray tracing overdrive plus DLSS auto mendapatkan 58 FPS. Ini game gila banget. Dengan settingan baru, game yang sudah memanjakan mata jadi lebih dimanjain lagi. Seakan mata dikadel sama Judy Alvarez gitu. Emang gak ada lawan game ini kalau urusan soal grafis ya. Untuk ranah AI Engine Generation, ini sih sudah pasti powerful. Generate gambar di PC ini gak ngeluarin keringat. Karena PC ini bisa generate gambar 10-12 iterasi per detik. Jadi untuk generate satu gambar final cuma butuh waktu 2-3 detik aja. Asik banget dengan sistem sekecil ini. Bisa gaming, render, generate gambar AI semuanya ngebut, gak ada kompromi, ya emang gak murah. Tapi untuk mendapatkan kepuasan dari PC kecil dan kenceng kayak gini harus butuh perjuangan. Bukan cuma di perakitannya aja, tapi juga dompet dan waktu yang dibuang untuk research. VGA apa aja yang masuk, jeroan apa aja yang bisa masuk, itu sangatlah PR. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian kurang puas dengan info-info seperti ini, tenang aja, ini masih ada part 2-nya yang akan kita buat. Kita akan memaksimalkan lagi. PC ini tentunya pastinya ada 4090, karena setelah kita merakit PC ini ternyata ada cuman satu-satunya VGA yang bisa masuk ke sini, yaitu gua ambil dulu. Nah, ini guys. Nah, ini nanti di konten berikutnya kita tuh akan coba pakai 4090. Nah, tapi PR berikutnya adalah power supply-nya. Apakah bisa menahan ini dan CPU-nya? Karena CPU-nya rencananya kita akan menggantikannya juga dengan 14900K. Nih, tuh. Pokoknya ada 14900K. Nah, nanti kita bakal ngerakit di konten berikutnya 14900K, dan itu coolernya nggak pakai ini lagi. Kita tuh mau mencoba sesuatu yang baru lagi, tapi kita mau cobain ini dengan water cooling. Nah, kalian tuh pasti bingung juga, ini water cooling tempatnya tuh mau di mana? Karena udah penuh banget. Di sini nggak bisa. Di sini udah VGA, terus di sini udah penuh PSU dan Mobo, dan coolernya juga udah hampir mentok ke sampingnya. Jadi kalian harus tungguin, karena kalau misalnya kalian pengen mini PC dengan performance yang mentok kanan, tapi dari sisi performance yang nggak ada yang dirugikan, bukan dirugikan, tapi lebih kayak performanya nggak turun. Nah, memang tricky banget, tapi di next konten ya kita akan memberitahukan semua caranya, dan kita juga akan memberikan tuningnya seperti apa. Karena dari sisi Mobo ini sangat memungkinkan banget untuk tuning memori, tuning CPU, dan untuk coolernya sendiri bisa kita pasangin di casing ini, tapi water cooling. Overall, sebenarnya gue puas apa enggak dengan seperti ini, sebenarnya itu yang agak miss dikit dari sisi performance-nya yang turun sampai 7%-an. Yang ekspektasi gue, dengan gue udah memberikan CPU frame biar nggak bending gitu kan dari sisi CPU-nya, biar coolernya semakin nempel lagi dan suhunya semakin rendah, ternyata masih berkurang aja dari sisi performance-nya by default doang. Makanya memang agak lebay aja CPU yang kita pilih 13900K, nanti kita mau pilih 14900K. Tentunya tantangannya itu akan lebih tinggi lagi. Oke, kalau misalnya kalian mau beri masukan untuk mini PC ini, langsung aja komen. Pokoknya kita akan berdiskusi di kolom komentar. Tapi ya intinya PC ini sangatlah worth it kalau misalnya kalian suka berpergian keluar, kalian membawa satu sistem dengan sistem yang high end, dan kalian untuk editing pun udah mantep banget, dan tinggal kalian buat handle aja mungkin di sini, karena ini framenya aluminium semua. Mungkin kalau misalnya kalian modding bisa dikasih handle sini aluminium kan, jadi kalian bisa tenteng semua. Dan di Indonesia sekarang udah banyak juga monitor eksternal kalau misalnya kalian emang membutuhkan mini PC dengan performance yang maksimal. Oke, sampai jumpa di konten mini PC ini yang selanjutnya, pasti ada part 2 nya, kalian tungguin aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi, bye bye guys.